Selamat pagi, shalom kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi ini yaitu kasih persaudaraan terlalu amat sangat penting. Kita membaca Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 sebagai berikut. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Puji Tuhan, ini menunjuk kasih persaudaraan yang ada dalam kehidupan umat Tuhan, dalam gereja lokal. Kalau ada kasih persaudaraan yang benar, yang sehat, haleluya, maka gereja lokal itu akan dilihat oleh Tuhan menjadi gereja yang sangat baik dan indah. Ya, puji nama Tuhan. Dan kemudian ayat 2 dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Amin. Minyak ini menunjukkan minyak pengurapan Roh Kudus. Seringkali kita berdoa dan berdoa agar Roh Kudus dicurahkan, tetapi seringkali doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Haleluya, keadaan gereja lokal sama saja, terus suam, haleluya, kering dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak ada kasih persaudaraan. Kalau ada jiwa-jiwa baru yang hadir, tidak ada yang mempedulikan. Kalau ada yang sakit juga tidak ada yang mempedulikan. Yang datang ke rumahnya mendoakan. Kalau ada yang tidak datang beribadah juga tidak ada yang mempedulikan. Tidak ada yang kunjungan, tidak ada yang mendoakan. Yang mempedulikan hanya orang-orang tertentu saja, yang biasanya adalah gembala jemaat dan beberapa pengurus gereja. Itu saja, yang lainnya tidak ada kepedulian. Pada kasih persaudaraan itu harus ada dalam kehidupan seluruh jemaat gereja lokal. Puji Tuhan. Tetapi kalau kasih persaudaraan itu menjadi nyata dan kuat, maka dikatakan ada pencurahan Roh Kudus, minyak pengurapan yang luar biasa. Kita sedang menantikan kegerakan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Walaupun kita ini berdoa dan sebagainya, tetapi kalau tidak membangun kasih persaudaraan, maka doa-doa kita akan sulit terjawab oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Gunung Hermon adalah gunung yang tertinggi di Israel, tingginya 2814 meter. Dan kalau musim kering, justru Gunung Hermon itu diliputi dengan embun yang begitu banyak, sehingga pagi hari kalau dilihat bagaikan embun Gunung Hermon itu begitu luar biasa, seperti baru saja hujan, sehingga tanah di Gunung Hermon itu basah dengan air. Dan embun Gunung Hermon itu akan tertiup oleh angin, haleluya, dibawa ke atas gunung Sion. Puji nama Tuhan, haleluya. Gunung Sion adalah melambangkan gereja Tuhan, gereja hujan akhir. Kita harus menjadi gereja Gunung Sion. Itulah yang harus kita capai, haleluya. Puji nama Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5, di sana mengatakan sebagai berikut. Yesaya 2 ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. Ayat 1, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Inilah Gunung Sion. Segala bangsa akan berdiun-diun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan,
ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Inilah gereja hujan akhir. Nubuatan firman Allah ini akan digenapkan ketika hujan akhir dicurahkan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Haleluya. Dan kegerakan hujan akhir itu bukan kegerakan hanya Roh Kudus, tetapi kegerakan dalam pengajaran. Embun Gunung Hermon, embun itu dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 1 sampai 3. Embun itu juga menunjukkan hujan pengajaran. Kegerakan hujan akhir bukan hanya kegerakan Roh Kudus yang disertai mujizat, tapi kegerakan pengajaran firman Allah yang dibukakan, dan bangsa-bangsa akan datang ke Gunung Sion, akan datang kepada gereja yang dipenuhi dengan roh hujan akhir untuk mencari pengajaran. Pengajaran itulah yang akan menyatukan seluruh gereja di dunia ini menjadi tubuh Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Puji nama Tuhan. Sebab itu bangunlah kasih persaudaraan. Kalau ada haleluya anggota jemaat yang beberapa kali tidak hadir kebaktian ibadah raya, tengoklah, doakanlah. Kalau ada yang sakit juga tengok, doakanlah. Haleluya, kalau ada jiwa baru, pedulikanlah, jangan dibiarkan saja. Kita harus membuktikan ada kasih persaudaraan yang benar, yang rukun. Kalau ada kerukunan kasih persaudaraan, berarti gereja itu kompak bersatu, tidak ada akar pahit, tidak ada kekecewaan satu sama lain, sehingga berkat Tuhan, berkat kehidupan dicurahkan, yaitu terjadi satu kegerakan di mana jiwa-jiwa mengalami perubahan hidup, yaitu dari kodrat dosa berubah menjadi kodrat ilahi, sifat yang sama dengan Kristus. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami agar kami benar-benar membangun kasih persaudaraan di gereja lokal. Haleluya. Kasih persaudaraan yang ada di gereja lokal yang dibangun dengan sungguh-sungguh sehingga menjadi murni dan tulus. Itu merupakan satu hal yang sangat indah di hadapan Tuhan. Haleluya, sangat baik, sangat indah, dan Tuhan akan mencurahkan berkat, pencurahan Roh Kudus, Roh Pentakosta, dan bahkan Roh hujan akhir. Terima kasih Bapak. Haleluya, dan berkat kehidupan akan dilimpahkan kepada gereja lokal. Seluruh jemaat akan diberkati oleh Tuhan, baik rohani maupun jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati, Tuhan beserta dan menggenapkan janjinya.